Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Damayanti, yang kedua Fauzan Rahman, yang ketiga Rahmat Patrio. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadis maut. Baiklah, untuk pengertian hadis maut itu akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maut. Pasti kawan-kawan bertanya-tanya, apa sih itu hadis maut? Hadis maut atau hadis palsu ialah hadis yang di dalam sanadnya atau umumnya ada seorang atau beberapa orang rawi yang pendusta. Sedangkan hadis yang tidak ada asalnya ialah hadis yang tidak mempunyai sanad untuk diperiksa, yakni perkataan yang beredar dari mulut ke mulut atau dari tulisan ke tulisan yang tidak ada asal usulnya atau sanadnya, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah atau perselisihan umat adalah rahmat, dan kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali terdapat hadis-hadis yang tidak ada asalnya sebanyak 900 hadis lebih menurut pemeriksaan As-Subki di kitabnya Tabaqat Asi Syafi'iyah Al-Kubro. Meskipun hadis yang tidak ada asalnya masuk ke dalam bagian hadis maut, akan tetapi ulama ahli hadis membedakan di dalam penyebutannya, karena hadis maut mempunyai sanad, sedangkan hadis yang tidak ada asalnya tidak mempunyai. Baiklah, untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang sejarah dan perkembangan. B. Sejarah dan perkembangan hadis maut. Menurut Subisoli, hadis maut muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Menurut umat Islam terbagi kepada beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subisoli, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mahzab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-ngada habar dan hadis, masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam, yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia, secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebab munculnya hadis-hadis palsu. Tidak bisa diingkari bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar murni, tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi ada juga ada segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan jindik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmat Patrio. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Novita Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang hadis maudhu. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Pertama, faktor politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah mencapai beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bala terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau Syiah. Setelah perang Siffin, muncul pula beberapa golongan lainnya seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijtihad mereka. Masing-masing ingin mempertahankan hadis maudhu. 2. Faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun ada di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis-hadis maudhu. Golongan ini terdiri dari golongan jindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan sesuatu kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk ini, yaitu menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya
dalam pandangan ahli fikih dan ahli ilmu. Di antara hadis yang dibuat kelompok ini yaitu rozalin li ihzawalil ima maljata dabi, artinya melihat atau memandang kepada muka yang indah adalah ibadah. Selanjutnya, faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu atau palsu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu atau palsu yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan yang dipandangnya tidak baik dengan cara membuat hadis maudhu yang memberikan ancaman besar terhadap perbuatan salah yang sepele. Di antara hadis palsu itu berbunyi, artinya seutama-tama hari adalah hari wukuf al-Arafah. Apabila hari wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka hari itu lebih utama daripada 70 haji yang tidak bertepatan dengan hari Jumat. Ciri-ciri maudhu. D. Ciri-ciri hadis maudhu. Pertama, ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya sikoh meriwayatkan hadis itu. Dua, periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang-orang yang memasukkan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Dua, ciri yang berkaitan dengan matan. 1. Kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. B. Berkaitan dengan kerusakan makna tersebut. Ibnu Jauzi berkata, saya sungguh malu dengan adanya pemalsuan hadis. Ketiga, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Ketiga, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ketentuan akal, tidak dapat ditakwil, ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah. Selanjutnya, 3. Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai memuat 7 macam ciri hadis palsu, yaitu 1. Susunan gramatikanya sangat jelek. 2. Maknanya sangat bertentangan dengan akal sehat. 3. Menyalahi Al-Quran yang telah jelas maksudnya. 4. Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Hasbi Asdiki. Menurut Hasbi Asdiki, ciri hadis palsu apabila pertama, maknanya berlawanan dengan hal-hal yang mudah dipahami. Kedua, berlawanan dengan ketentuan umum dan akhlak atau menyalahi kenyataan. Ketiga, berlawanan dengan ilmu kedokteran. Keempat, menyalahi peraturan-peraturan akal terhadap Allah. Selanjutnya, akibat munculnya hadis maudhu. A. Menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Suatu mazhab atau golongan yang diserang oleh pihak atau golongan lain dan menggunakan hadis palsu, berusaha membela dan mempertahankan kelompoknya, dan bahkan dengan balas menyerang kelompok menyerangnya dan membuat hadis palsu juga. Akibatnya terjadilah saling menyerang dan merendahkan. Ini berakibat pada semakin tajamnya perpecahan di kalangan umat Islam. B. Mencemarkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya hadis-hadis maudhu yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada, dapat mencemarkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Mengaburkan pemahaman terhadap Islam, sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa sumber Islam setelah Al-Quran adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini tentulah bahwa nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman bagi umat Islam banyak bersumber dari al-hadis. D.
melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Salah paham terhadap Islam dapat menimbulkan keraguan dan kebimbangan terhadap Islam, menyelimuti umat Islam, yang tentu saja hal ini dapat membawa akibat yang fatal, yaitu melemahnya jiwa dan semangat keislaman. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada silap kata. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.